Oke, halo semuanya. Em, kita bakal bahas pembahasan asistensi yang ketiga, lanjutan dari Theory of Consumer Choice, yaitu tentang substitution effect dan income effect-nya. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar nih kayak tools-tools dari budget constraint, indifference curve, dan bagaimana titik optimisasinya terjadi, yaitu ingat ketika slope indifference curve sama dengan slope dari budget line atau ketika kurva dari indifference curve itu berpotongan dengan kurva budget constraint. Yang mana kalau misalnya digambar itu ada di titik A. Nah, selanjutnya kita bakal bahas langsung ke bagaimana sih perubahan harga itu dapat mempengaruhi perubahan pada titik optimalnya gitu. Nah, sebelum itu kita bakal klasifikasiin jenis barangnya dulu nih. Ada normal goods, ada inferior goods, dan juga ada given goods. Kayak gitu. Nah, ketiganya itu nanti bakal ada perubahan yang berbeda, yang mana akan ada perbedaan antara pergerakan substitution effect dan income effect-nya, sehingga total effect-nya akan berbeda. Nah, kita bakal langsung eh, gambar langsung supaya lebih kebayang. Jadi, perubahan harga itu dapat berimplikasi pada dua efek namanya, itu ada substitution effect dan ada income effect. Oke, ada substitution effect, ada income effect. Nah, kalau kita lagi ngomongin substitution effect, kita tuh lagi membandingkan relative price dari kedua barang. Jadi intinya adalah ketika ada perubahan harga barang, ketika barangnya yang satu lebih murah, itu akan lebih dipilih oleh konsumen gitu. Jadi akan terjadi trade-off pada substitution effect ini. Nah, sedangkan pada income effect, kita tuh akan melihat real income atau daya beli konsumen. Ketika ada perubahan harga, dampaknya terhadap income konsumen secara keseluruhan itu bakal naik atau turun sih, berhubungan dengan daya beli konsumennya. Nah, terus eh, langkah-langkah dalam analisis kurva itu yang pertama kita ingin melihat harga itu efeknya terhadap budget constraint itu bakal rotate ke dalam atau keluar sih gitu ya. Hal pertama itu adalah itu. Nah, yang kedua adalah kita ingin melihat substitution effect-nya, yaitu melihat trade-off antara kuantitas barang X dan Y di inverse curve yang sama. Maka dari itu yang kita lakukan adalah menarik budget line yang baru paralel sehingga menyentuh indifference curve yang lama. Terus yang ketiga, kita ingin melihat income effect-nya, yaitu melihat perubahan kuantitas barang X dan Y di indifference curve yang baru. Nah, bagaimana? Kita bakal langsung praktekin di masing-masing jenis barang. Nah, yang pertama kita bakal bahas eh, tentang di normal goods-nya. Misalnya di normal goods, diasumsikan di sini ada dua jenis barang, itu barang X dan barang Y. Nah, misalnya diketahui barang X itu eh, mengalami penurunan harga, maka akan apa yang terjadi? Wait. Oke, yang terjadi adalah yang pertama, apapun case-nya, kita harus menggambarkan dulu titik keseimbangan optimumnya. Kalau kita tahu kan tadi eh, keseimbangan itu, salah. Keseimbangan itu terjadi ketika, my God, sorry. Nah, kita gambar dulu budget line-nya. Terus kita juga gambar, susah ya, bentar. Oke, gambar indifference curve-nya, kayaknya nggak kayak gini nih. Oke, sorry. Kita juga gambar indifference curve yang bersinggungan dengan indifferent budget constraint-nya. Nah, di sini titik A merupakan keseimbangan awalnya,
yang terjadi ketika slope indifference curve bersinggungan dengan slope budget constraint. Maka di sini adalah titik optimum di barang X yang pertama, di sini adalah titik optimum kombinasi barang yang ke Y1-nya. Nah, kemudian diketahui nih, harga dari barang X itu turun. Maka implikasinya terhadap budget constraint adalah, ingat nih, ketika harganya turun, harga barang X turun, dengan level income yang sama, maka kita bisa membeli barang X lebih banyak. Misalnya income kita 1 juta, yang tadinya eh, harga barang X-nya 5, kita bisa lebih, kita bisa beli sedikit gitu. Nah, terus harganya, maksudnya gini, ketika harga barang X turun, dengan level income yang sama, kita bisa membeli barang X yang lebih banyak dong ketimbang harga sebelumnya. Yang tadinya awalnya cuma bisa beli 50 barang X, ketika harganya turun kita bisa jadi lebih beli 100 gitu. Maka dari itu apa? Ada uh, budget line itu uh, rotate ke luar di sumbu X-nya, karena di sini yang diketahui adalah harga barang Y yang mengalami harga barang X yang mengalami perubahan. Sorry, ini salah. Nah, kita gambarin yang keduanya. Coba warna biru ya. Yes. Kenapa? Nah, wih, nge-lag. Oke, suara aku sebenarnya kedengeran nggak sih? Wait ya. Oke, oke. Tes, tes. Nah, kemudian dia rotate keluar di sumbu X-nya. Ini budget line yang kedua. Ini budget line yang ke satu. Nah, langkah kedua, kan tadi kita tahu nih, ketika ini harga barang X turun, maka budget line rotate keluar. Terus langkah yang kedua adalah kita ingin melihat substitution effect-nya, yaitu yang caranya adalah kita menarik garis paralel. Oops, sorry. Hmm. Kita, nah, menarik garis budget line yang baru nih. Kan ini kan budget line yang baru. Terus kita tarik hingga dia menyentuh eh, indifference curve yang lama. Oke, nah, misalnya tuh di sinilah, di titik yang B. Ini adalah X2-nya. Lalu di sini ada Y2-nya. Maka substitution effect itu adalah perubahan dari A ke B. Yang mana di sini adalah kita lagi ngomongin substitution effect. Ingat ya, ketika lagi ngomongin substitution effect, konsumen itu membandingkan harga kedua barang. Yang mana ketika harga barang X turun, maka konsumen pasti melakukan trade-off antara barang X dan Y. Yaitu adalah meningkatkan barang X karena dia harganya lebih murah, maka di sini QX naik dan QY turun. Jadi barang X tuh jadi relatif lebih murah.
maka yang murah pasti lebih dibeli dong oleh konsumen. Maka dalam substitution effect itu QX-nya naik kan dari X1 ke X2. Ini adalah substitution effect-nya. Kemudian yang ketiga kita ingin melihat income effect-nya, yaitu di mana kan ketika lagi ngomongin income effect, kita tuh lagi mempertimbangkan real income atau daya beli konsumen. Real income tuh apa sih? Real income tuh sesimpel income konsumen, income dibagi harga barangnya kan. Di sini misalnya harga barang X. Nah, ketika harga barang X itu turun, maka secara keseluruhan real income itu bakal naik kan? Ketika real income naik, maka konsumen itu rasanya relatif lebih kaya. Daya belinya meningkat. Maka di sini daya beli konsumen, daya beli konsumen naik. Maka dari itu, sebenarnya konsumen itu bisa meningkatkan konsumsi baik barang X maupun barang Y. Maka dalam hal ini, QX naik, QY juga naik. Gimana kita bisa menggambarkannya? Misalnya adalah di sini, di titik yang ini. Oke. Misalnya di sini. Waduh. Pokoknya ini IC ya. Ini IC kedua, ini IC ke satunya. Ini adalah titik C. Oke. Tadi kan eh, dalam income effect kedua jenis barang itu kuantitasnya bisa meningkat kan? Misalnya di sini Y, nggak bisa. Sorry. Nah, misalnya Y juga naik kan. Terus di sini X-nya juga jelas jadi naik. Maka total efeknya adalah dari ini adalah bisa dilihat perubahan pergerakan dari substitution effect dan income effect-nya itu searah. Searah. Maka dari itu, total efeknya adalah dari titik A ke titik C. Yaitu dari titik X1 ke titik X3. Yang kesimpulannya adalah ketika harga barang X turun, dan dia adalah normal goods, maka kuantitasnya bakal meningkat secara total. Kayak gitu. Ini summary yang lebih rapihnya. Terus kita juga mengenal eh, konsep yang dinamakan derived demand. Karena kita tahu kan, eh, salah satu pembentuk dari demand itu adalah eh, yang kita bahas pada kali ini. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih keputusan dari konsumen itu direfleksikan pada suatu kurva permintaan gitu. Jadi secara finalnya itu seperti apa? Seperti biasa di sumbu X-nya adalah harga, di sumbu Y-nya adalah harga dan sumbu X-nya adalah kuantitas barang. Kita ingin melihat perubahan di barang X misalnya. Nah, ketika harganya ini kan X1 ya, kita udah lihat dari titik, kita bisa tarik garis. Kemudian kita hanya membandingkan dua titik awal dan akhir ya. Oke. Nah, harga
harga yang pertama, misalnya em, di sini misalnya. Terus terjadi penurunan harga. Misalnya harga turun ke P2. Di sini ketika harga P2-nya turun, kan tadi kuantitas X-nya naik kan? Tuh. Maka bisa kita tarik garis. Uh, kelewat. Nah, intinya kayak gini. Ini demand-nya, demand curve-nya. Maka yang terjadi adalah kurva demand-nya berbentuk downward sloping. Oke. Nah, ini case-nya kalau dia normal goods. Nah, gimana kalau misalnya barangnya itu salah satunya bersifat eh, inferior goods? Inferior goods itu apa sih? Yaitu barang yang ketika income dari konsumen itu naik, maka konsumsi terhadap permintaan terhadap barang tersebut itu bakal turun. Contohnya apa inferior goods? Saya sendal jepit. Ketika kita income-nya meningkat, yang tadinya kita beli sendal yang murah, seiring peningkatan income kita maunya jadi beli barang yang lebih branded misalnya, kayak gitu. Jadi permintaan terhadap barang inferior bakal menurun seiring meningkatnya income, kayak gitu. Nah, gimana ketika misalnya ini di X, ini barang Y. Kemudian diketahui barang X adalah inferior goods. Nge-lag, sorry. Inferior goods. Inferior goods. Oke. Kemudian diketahui juga katanya harga barang inferior itu mengalami penurunan gitu. Nah, bagaimana cara menggambar kurvanya? Kita zoom dulu. Yang pertama, kita selalu kita harus selalu menggambar titik keseimbangan awalnya ya. Misalnya di sini, ini adalah budget constraint yang satu. Kemudian kurang ini ya, gambarnya supaya terus ulang deh gambarnya ya, supaya dia lebih uh inferior goods. Kayak ini budget line yang pertama. Kemudian jangan lupa gambar IC yang pertama juga. Ternyata misalnya keseimbangannya itu terjadi di sini. Recordnya udah nyala ya. Oke. Nah, misalnya di sini keseimbangan awal itu kombinasi antara kuantitas barang X yang sejumlah X1 dan sejumlah barang Y2. Nah, kemudian harga barang X turun. Kita pelan-pelan aja. Pokoknya stepnya adalah kita lihat tuh budget line-nya itu bakal rotate kemana. Selalu ya, kalau misalnya harganya turun, maka budget line bakal rotasi ke arah luar. Yang artinya, kalau, kalau rotasinya ke arah luar, itu jadi lebih banyak barang X yang bisa dibelikan dengan level income yang sama. Gitu maksudnya. Kalau misalnya harganya naik, ya maka akan rotasi ke dalam. Karena apa? Dengan level income yang sama, barang yang bisa dibeli di barang X jadi lebih sedikit. Kayak gitu. Ini, nggak bisa. Rotasi
ke luar. Sorry ya kalau misalnya ini agak nge-lag gitu. Nah, terus kemudian yang kedua selalu kita ingin melihat bagaimana saturation efeknya. Ini kita ganti tintanya jadi warna merah ya. Di mana saturation efeknya kita menarik garis baseline yang baru secara paralel hingga menyentuh indifference curve kita yang lama. Misalnya di sini um, let's say kalian bisa lebih rapihan ya nanti ngegambarnya. Gitu ya. Misalnya berpotongan di sini gitu. Ini titik A, ini titik B. Karena apa? Karena kalau lagi ngomongin substitution effect, kita membandingkan relative price dari kedua barang. Yang mana ketika harga barang X-nya itu lebih murah, maka pasti kuantitas barang yang diminta terhadap barang X yang bakal meningkat. Karena kita tahu adanya konsep trade-off, maka ketika X-nya meningkat, barang X-nya meningkat, maka kuantitas dari barangnya bakal menurun. Jadi, substitution effect itu dari titik A kan dari titik A ke titik B. Dan perubahannya adalah kuantitas barang X meningkat dan kuantitas barang Y menurun karena terjadi trade-off kan. Barang yang harganya lebih murah itu lebih dipilih konsumen kan. Terus yang ketiga, kita mau lihat income effect-nya. Jangan lupa ditandain ini substitution effect-nya. Kemudian langkah selanjutnya, kita mau ngelihat income effect-nya kan tadi. Nah, kayak gini. Kan ketika harga barang X itu turun, oke, maka yang terjadi pada real income, kan kita tahu real income itu kan daya beli konsumen, yang mana adalah income dari konsumen, total income-nya berapa gitu, dibagi dengan harga barangnya kan. Ketika harga barangnya turun, kan ini penyebutnya turun kan. Maka secara total, real income itu akan mengalami peningkatan nih si konsumen. Ingat ya, karena dia barangnya inferior goods, maka ketika real income-nya itu naik, maka permintaan terhadap barang inferior bakal menurun kan. Maka di sini yang terjadi harusnya adalah kuantitas barang X mengalami penurunan dan Q mengalami peningkatan. Karena Q-nya kan barang normal, ininya barang inferior. Ketika barang inferior jenisnya, ketika real income si konsumen itu naik, maka konsumen akan cenderung meninggalkan barang tersebut kan. Dia shifting ke barang lain gitu. Maka kita harus hati-hati nih eh, ngegambar indifference curve titik keseimbangan yang baru. Pokoknya si X-nya itu turun eh, dan Y-nya em, naik gitu. Maka misalnya di sini nih. Set, kalau kalian gambar kan ini kan Y-nya naik tuh. Terus di sini ini X3 ya. X-nya turun kan. Oke. Nah, kemudian ya udah kita tinggal gambar lagi indifference curve yang barunya. Ini IC2, ini adalah titik C-nya. Oke.
Maka dari itu, di sini kan berarti income effect-nya itu kan ini kan. Itu adalah income effect-nya. Maka total effect-nya, sorry, total effect-nya adalah yang pertama, kita lihat nih, kalau perubahan satuation effect itu kan lebih lebar ya. Dia kan bersifat positif, sedangkan income effect itu dia mengurangi kan, negatif ke kiri gitu. Tapi karena di sini substitution effect-nya lebih besar daripada income effect, maka total effect-nya itu bernilai positif. Maksudnya bernilai positif adalah ketik eh, terjadi peningkatan kuantitas yang diminta pada barang X-nya, ya kan? Kan total effect-nya adalah dari A ke C kan? Dari A ke C itu kan dia meningkat kan? Berarti dari X1 ke X3 nih, gitu. Kayak gitu. Maka kesimpulannya adalah ketika harga barang turun, pada inferior goods, kuantitas barang dari inferior goods juga bakal naik kan. Tapi kalian perhatiin ya, peningkatannya itu hanya sedikit kan tuh. Peningkatannya hanya sedikit. Yang artinya apa? Kalau kita derive demand, kita turunkan, misalnya ini harga, ini adalah kuantitas barang X-nya. Ini juga sebenarnya QX ya maksudnya. QX, ini tuh QY maksudnya. Nah, kalau lagi ngomongin demand curve kan hubungan antara harga dan kuantitas kan. Ntar derive demand-nya kalian gambarin kurva antara kuantitas barang yang diminta dan harganya. Kayak gitu. Seperti biasa kan tadi kan total efeknya adalah dari A ke C kan. Nah, kita turunin titik tersebut kan X1-nya. Sini X3-nya di sebelah sini kan. X3. Oke. Di sini case-nya adalah harganya PX-nya turun kan. PX-nya turun. Maka misalnya P1-nya di sini, misalnya terjadi penurunan harga ke P2. Kalau kalian lihat, sambungin ya titik-titik ini, maka, salah. Maka, udah sambungin, maka ini kayak gitulah intinya. Demand curve-nya itu, dia masih downward sloping, sorry ya, ini kayak spidolnya tuh ada, spidol, apa namanya, pennya tuh kayak ada lag-nya gitu. Padahal gue udah nulis dari tadi, downward sloping. Nah, tapi demand-nya itu bersifat, karena gambarnya curam, ingat, aduh, gimana sih? In elastis. Gitu. Jadi, kalau inelastis, elastis kayak gimana? Perubahan, persentase perubahan harganya itu lebih besar daripada persentase perubahan kuantitas. Jadi artinya barangnya itu tidak sensitif terhadap perubahan harga. Beda kalau misalnya dia sifatnya elastis, harga berubah, harga turun sedikit, kuantitas naiknya banyak kan, gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu kan kalau kita bandingin nih, kita bandingin sama yang tadi dia normal goods, dia kan relatif lebih elastis kan. Tuh, delta persentase perubahan barangnya lebih besar daripada perubahan harganya kan. Harga turun sedikit, kalau di sini
peningkatan, kuantitas barang X diminta meningkatnya relatif lebih banyak dibandingkan ketika dia, barangnya bersifat inferior goods nih, yang di sini. Jadi secara, eh, berubah. Secara derived demand-nya sama bentuknya, downward sloping, tetapi, bentuk demand, sifat demand-nya itu elastisitasnya yang berbeda. Kemudian juga kalau kalian perhatiin, kalau di normal goods tadi pergerakan antara substitution effect dan income effect-nya itu searah gitu. Kalau di inferior goods itu berbalik arah kan, substitution effect-nya dia positif ke kanan, ya bersifat meningkatkan, jumlah barang X yang diminta, tapi kalau di income effect-nya dia, cenderung dia bukan cenderung, dia, menurunkan kuantitas barang X karena barang X-nya bersifat inferior. Ketika real income atau daya beli konsumen itu meningkat, maka cenderung akan meninggalkan barang inferior kan, maka kuantitasnya menurun. Namun yang perlu diingat adalah di sini substitution effect-nya lebih besar daripada income effect-nya, kayak gitu. Maka dari itu, dia tetap meningkatkan kuantitas barang X secara finalnya ya, di totalnya, tetapi tetapi apa, tetapi dia bersifat inelastis. Jadi perubahannya itu tidak akan signifikan.